Pak, ini enak banget ini. Siapa yang suka main ini? Mari kita coba. Kita lihat tuh. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru dari channel kami. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pisau lokal ya. Pisau lokal, buatan lokal, ini buatan Bandung, khususnya buatan JWD ya. Harga murah meriah tapi cukup worth it kalau kita pakai untuk kegiatan outdoor. Ya, bisa kita bercamping, kemudian kita berburu ya, sambil berburu sambil masak dan sebagainya ya. Intinya buat mendukung kegiatan camping ini worth it banget dengan harga yang tidak mahal ya, tidak mahal ya, murah tapi bagus ya. Kisaran harganya nih paling mahal berapa ya? Ini rata-rata nggak ada yang nyampe 200 ya, ini sekitar 150-an lah ke bawah, nggak ada yang mahal. Nggak ada yang mahal banget ya. Ini 150 pun yang ini nih, yang ini. Yang double ini agak tebal besinya nih, agak lumayan ya, 150-an. Ini 115 125 lah yang dua peso ini. Ini sekitar ya sama dengan inilah, sekitar 150 170-an lah. Tidak ada yang mencapai 200.000 ya, nggak ada. Ini sekitar segitu semua. Tapi ini cukup worth it untuk dibawa kita ke camping, misalkan dibawa berburu. Kalau berburu ya berarti untuk motong-motong hewan buruan, setelah diburu mungkin sekalian mau dimasak sekalian, oke ya, bisa seperti itu. Nah, pisau-pisau ini cukup murah. Nah, kita lihat speknya seperti apa. Kira-kira ada gambaran buat rekan-rekan. Oh ya, saya mau cari yang seperti ini aja lah. Nggak perlu kita cari pisau yang mahal-mahal. Ini pun sudah cukup worth it untuk mendukung kegiatan outdoor. Oke, pertama kita bahas yang mana? Yang ini dulu ya. Nah, yang ini lumayan agak mahal karena memang ini besinya agak tebal, kemudian kulitnya kulit asli. Ini buatan JS ya, buatan Mang Jajang dari Ciwidey, Bandung. Ini kuningan cukup bagus, kulitnya kulit asli, nah makanya agak mahal dikit. Nah, pisaunya seperti ini ya. Ada tandanya JS. Jajang siapa namanya? Jajang Supriyatna apa Jajang siapa lah, pokoknya Mang Jajang terkenalnya ya. Cukup bagus dan cukup tajam banget. Ini tajam. Hati-hati menggunakan pisau ini. Pegangannya kayu sonokeling, 3 pin, dibuat cukup halus, full tank. Saya suka itu. Di sini ada lubang untuk naruh tali ya. Tebal pisaunya ini kurang lebih, coba kita lihat dulu ya. Ini di kisaran lumayan, ini di kisaran 5 mili tebal pisaunya ya, tertebal 5 mili. Panjang pisaunya ini sekitar full di 26 cm, panjang bilahnya 15 cm. 14,5 lah. Kalau dari sini memang 15 ya. Tapi anggap aja kalau dari sini sekitar 14,5 atau 6 inch, 14. Ya 15 cm ya. 15 cm. Beratnya berapa ya? Kita hitung beratnya dulu. Beratnya 234 gram. Nah, ini cukup bagus untuk chopping, untuk seset bisa, untuk sisit ya, sisit bisa, untuk motong-motong rumput buruan juga oke, buat masak juga oke. Untuk motong kayu, bikin pasak dan sebagainya ini bisa ya, tidak penyok. Ini mirroring sudah mengkilat, bisa buat ngaca ya, keren banget ini. Oke ya, sekarang lihat pisau berikutnya. Nah, ini pisau, nyebutnya pisau Rambo anak ya, tapi ini bukan pisau Rambo, ini kalau saya nyebut sih pisau model Bowie ya. Nah, ini cukup bagus juga. Tapi ini lebih murah dari yang tadi ya. Ini lebih murah dari yang ini. Ini kualitasnya kayu sonokeling bagus nih, full tank. Ini juga full tank ya. Sama, ini juga buatan JS, buatan Mang Jajang, capnya di sini. Tapi ini kayaknya besinya masih bagus yang tadi ya. Finishing airnya masih bagus yang tadi, tapi ini cukup bagus. Ini ada gergajinya. Gergajinya cukup ini panjang juga, dan ini cukup bagus, genggaman enak pas. Di sini ada bukaan tutup botol dan panjang pisaunya oke juga.
ujungnya model drop point ya. Kita lihat beratnya berapa? Beratnya 310. Nah, sekarang kita lihat yang ini beratnya 234, selisih 100 gram. Ini 310 lumayan cukup berat ya. Sekarang kita lihat panjangnya. Panjangnya di 32 cm. Nah, panjang bilahnya adalah 20 cm. Cukup besar ya, cukup besar. Ini sebagai pisau hunting dan survival oke ya. Dan untuk masak-masak juga boleh. Nanti kita coba buat ngiris-ngiris seperti apa ya, ngiris keperluan untuk masak ya. Jadi pisau dapur bagus nggak gitu ya? Oke ya. Untuk tebalnya, ini tebalnya kita lihat tebalnya di sini adalah sama di 5 mili. Jadi ini sama ini tebalnya sama. Ya, ini sama ini tebalnya sama 5 mili. Oke, yang berikutnya ini lupa sebelum ini kita bahas sarungnya. Kalau sarungnya yang ini full kulit ya, full kulit asli, kulit sapi. Nah, kalau ini hanya depan aja kulit sapi, tapi sininya kulit imitasi. Ya, untuk mengurangi kos kali ya. Ini kulit kalep palsu ya, kulit imitasi. Yang kulit asli hanya yang depan sininya aja. Seperti itu. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini produksinya bukan buatan JS, bukan buatan Mang Jajang. Ini sama modelnya, separuh sarungnya adalah kulit imitasi ya. Ini kulit, kalau ini imitasi semua depan belakang. Ini lebih murah lagi. Nah, ini seperti pisau dapur tapi lebih tebal dari pisau dapur. Ini tidak bisa dibengkokkan seperti pisau dapur ya. Seperti ini cukup tajam, tapi ini lebih tipis dan lebih ringan. Mari kita lihat beratnya. Beratnya cuma di 156 gram. Enteng, seperti pisau dapur ya. Full tank, tapi ini full tank. Full tank juga. Ini harganya 114.000 kalau nggak salah. Ini cocok ya buat ya kerja-kerja baskrefan, bisa untuk apa ya, untuk masak juga enak ya. Rencana saya setelah ini mau dikasihkan istri saya buat masak ini. Ini tebalnya di di 3 mili. Ini tebalnya di 3 mili ya. Kalau ini kan 5 mili. Yang ini 5 mili. Yang ini tebalnya di 3 mili. Jadi ada selisih 2 milian ya. Oke, tapi ini cukup ringan ya beratnya. Sangat jauh sekali, 156. Ini biar kecil-kecilnya sama, ini 234. Ya. Ini cukup ringan, cukup enak dipakai buat kerja ya. Buat motong-motong, buat ngiris-ngiris ini enak ya. Ini buat apa? Ini motong ikan, yang ngiris-ngiris ikan enak banget ini ya. Oke, seperti itu. Ada lagi sekarang ini yang agak gedean dikit. Sama, ini modelnya satu pabrik kayaknya sama ini ya. Cuman ini lebih gede, tebal ininya sama, tebal bilahnya sama. Nah, cuman ini lebih panjang gitu aja ya, selisih 1 inci ya, selisih 1 inci. Ini drop point modelnya, jatuh ke bawah drop point. Nah, panjang pisaunya adalah 32 cm. Panjang bilahnya adalah 20 cm ya. Kalau ini tadi berapa? Panjang bilahnya nih 16 ya. 15 lebih. Ya, jadi ini sama, jadi kayak pisau dapur tapi tebel. Ini kalau pisau dapur kan bisa dibengkokin, ini tidak bisa dibengkokin. Cukup keras karena 3 mili, siapa yang kuat bengkokin 3 mili. Kalau pisau dapur itu rata-rata 1,5 sampai 2 mili, jadi bisa dibengkokkan gitu ya, bisa lentur. Oh, ini tidak bisa lentur, jadi untuk chopping cukup enak, untuk nyeset binatang buruan juga cukup enak. Yang dua ini ya, ringan ya. Ini beratnya adalah 196 gram doang, beratnya 196 gram, 2 on nggak nyampe 156 gram. Besok survival gede ini beratnya 310. Besok ini beratnya 234. Ini biar kecil tapi ini berat ya. Oke, sekarang kita lihat ketajamannya, kita tes ya. Kalau ke kertas biasa sudah biasa ya. Sekarang kita coba, kita dipakai buat masak, enak nggak ya. Nah, ini ada telenan. Sekarang kita coba
ini ya, kita motong-motong begini enak nggak? Tajam banget ya, enak. Nah, ini kita motong bawang bombay aja ya. Kita lihat si bawang bombay ini apakah enak dikupas menggunakan pisau itu ya, bawang ini. Oke ya, ini bawang bombay saya bersihin dulu. Sekarang kalau kita belah pakai ini nyaman nggak? Harusnya nggak terlalu repot menggunakan ini. Oke ya, sip pisau ini. Sekarang menggunakan pisau ini buat motong-motong. Masih ada grill-grillnya ya. Sekarang kita coba yang ini. Motong kecil-kecil apakah nyaman? Enak banget ya. Buat ngiris-ngiris apa ya? Kayak pisau dapur lah, nyaman banget ini. Kita coba, ini saya praktikin ini aja ya. Kalau daging saya nggak punya daging hari ini, jadi ini kayak pisau dapur yang mahal. Padahal ini pisau murahan ya. Jadi kalau daripada kita belikan istri kita yang pisau-pisau mahal yang Oxon dan sebagainya satu set itu, bahannya stainless steel ya. Bahan stainless steel itu memang pertama tajam, tapi begitu sudah tumpul, dia akan sulit diasah. Akhirnya ya udah gak ada yang mau mengasah, akhirnya dibuang begitu aja. Kalau ini pisau-pisau model carbon steel seperti ini ya, tumpul mudah sekali diasah dengan asahan yang murah itu juga bisa ya. Ini dapat memotong dengan sempurna ya, seperti pisau dapur. Sekarang kita coba yang ini. Nah, ini sama tebelnya sama modelnya, saya kira untuk motong begini enak banget buat masak. Wow, tajam banget. Ini saya motong nggak pakai tenaga, meluncur dengan sendirinya. Enak buat masak ini. Dua ini ya, walaupun pisau buat naik gunung, tapi buat masak perfect ya, buat chopper buat motong-motong enak. Sekarang ini ya, kita coba yang ini. Nyaman nggak buat motong-motong? Saya tes. Ya, lulus. Motong kecil-kecil, mencacah. Oke juga ya buat cacah. Ini pisau ini sip, lulus buat masak, buat chef bisa. Cuma kalau istri kasih ini kasihan, keberatan ya, pegangannya berat. Kalau ini bobotnya ringan, jadi kalau kita mau kasih hadiah buat istri, beli aja pisau-pisau begini. Harganya nggak terlalu mahal, tapi bisa digunakan. Sekarang yang gede ini buat motong-motong ini bagaimana? Nah, ini agak bermasalah, meleset mulai. Kita coba. Oh, saya nggak nyangka ternyata tajam juga nih pisau. Ini kalau jadi tukang martabak, nah bisa juga motong pakai pisau ini. Lolos ya, pisau ini ternyata biar gede begini, biar tebel, ternyata tajam juga dia. Saya juga nggak nyangka. Buat masak telur di hutan, bisa masak telur pakai ini. Lolos nih pisau ini, ternyata saya nggak nyangka, ternyata buat potong enak juga, ditajam juga ternyata, saya nggak nyangka ya. Ini nggak kalah dengan pisau yang lebih tipis ya, walaupun ini hampir 2 kali tebelnya, tapi dari 2 kali yang 2 ini ya, tapi untuk masak ternyata enak juga buat potong-potong ya. Berarti ini buat nyeset daging, buat ya motong-motong sayur-sayuran dan sebagainya, cukup bisa diandalkan ya. Walaupun mungkin garapannya tidak sebagus yang ini, seri ini ada juga yang lebih mahal ya, yang harga 300-an tapi agak gede sebesar ini. Tapi sebesar ini ya, sebesar ini tapi lebih gede lagi. Dulu udah pernah dibahas, harganya itu sekitar 300-an. Ya. Jadi oke ya, ternyata keempat pisau ini bisa dipakai buat masak ya, dipakai masak enak. Yang dua ini lebih nyaman karena lebih ringan.
Ya ini lebih berat, tapi ini bisa dipakai buat survival dan buat masak bisa juga. Jadi rekan-rekan nggak perlu bawa pisau dapur, bawa pisau macam-macam ya. Cukup bawa ini saja satu, bisa buat ya buat bikin pasak ya, mungkin buat bikin pasak, buat apa ya, gali-gali tanah, buat masak juga ini masih cukup tajam. Tapi ya kita perlu bawa asahan juga. Kalau habis dipakai buat motong-motong tanaman apa biasanya pasti ada yang gompel ya, buat bekas nebak pohon ada yang gompel. Ya diasah sebentar, asahan cari asahan yang paling mudah yang model roll itu, yang model jepit tengah itu digesekkan begitu aja ya. Nah pakai itu cepat sekali untuk membuat pisau ini tajam kembali. Ini semuanya karbon steel atau sub 9 atau bahan per. Karbon steel berarti bisa berkarat. Jadi kalau habis dipakai usahakan dibersihkan, cuci, dikeringkan, kemudian diminyakin ya. Kalau nggak ada ya udah, yang penting dibersihin aja dulu. Sampai rumah bersihin lagi, kemudian diminyaki supaya tidak berkarat, karena ini pasti akan berkarat, namanya karbon steel. Tapi ini cukup bagus karbon steelnya, jadi nggak gampang karat-karat amat ya. Seperti itu ya. Oke, besok ini saya rekomendasikan buat yang hobi outdooran sambil masak di luar ya, camping masak di luar, ini bisa dipakai. Nggak perlu kita beli pisau yang mahal-mahal banget ya. Kalau ada budget sih nggak apa-apa beli yang mahal ya. Kalau nggak ada, pakai ini aja sudah bisa memenuhi syarat ya. Nyatanya saya pakai buat motong-motong bawang ini dengan mudah, oke banget ya. Apalagi daging yang tebelan dikit, yang keras dikit ya, itu bisa. Oke ya, dari saya cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Lain kali kita akan sambung lagi dengan peralatan lainnya. Terima kasih, mantap.